Tolong diperhatikan 17 Agustus. Buatlah sesuatu yang bermanfaat. Min husni islamil mar'i tarkuhu ma la ya'nihi. Jadi terasa betul athar dampak dari penjajahan Belanda ketika itu. 17 Agustus itu euforia kemerdekaan, tak disalahkan. Tapi yang disalahkan adalah ketika tradisi-tradisi yang merusak akidah, tradisi-tradisi yang merusak akhlak, tradisi-tradisi yang merusak mental. Adanya joget-jogetan dengan musik yang berbagai macam euforianya, adanya permainan kip. Apa namanya kip? Bapak Ibu tahu ya main kip ya? Tahulah kami sering main. Nah, itulah yang cerita kali itu. Hati-hati ya Bapak Ibu. Kemudian perlombaan. Di dalam perlombaan itu ada unsur perjudian, kecuali dengan syarat dan ketentuan yang benar. Perlombaan itu diharamkan ketika diambil dari uang pendaftaran yang kemudian dijadikan untuk diberikan hadiah, maka jatuhnya judi. Euforia kemerdekaan itu tidak disalahkan, tetapi unsur-unsur syubhat dan keharaman harus dihilangkan. Hari ini kita melihat betapa tradisi-tradisi tersebut kadang-kadang melampaui batas, mengeluarkan uang sekian juta rupiah untuk membuat sebuah permainan, untuk membuat suatu acara yang kadang-kadang acara tersebut bercampur antara laki-laki dan perempuan. Isinya bukan lagi kehalalan, tapi isinya syubhat dan keharaman. Hidupkan musik, pakai organ, berjoget laki-laki dan perempuan, menghadirkan biduan-biduan dengan pakaian-pakaian yang telanjang. Ini yang kemudian menjadi masalah. Di situ kemudian disediakan minuman-minuman yang merusak. Bukan tak banyak, tapi banyak banget yang seperti itu. Maka buatlah tradisi-tradisi yang baik. Apa tradisi-tradisi yang baik? Mengingat kembali perjuangan para ulama, mengingat kembali perjuangan para santriwan-santriwati ketika menempuh kemerdekaan Republik Indonesia. Apa yang dilakukan oleh para pejuang? Apa yang dilakukan? Mengembalikan sejarah-sejarah yang benar daripada para pejuang-pejuang negara Republik Indonesia. Itu penting. Ini yang harus kita sampaikan. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'alad dini kullih wa kafa billahi shahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'd. Allahumma salli wa sallim wa barik ala hadzal nabiyil karim. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad fil alamin innaka Hamidum Majid. Ya ayuhan nasu ittaqu rabbakum alladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Wa qala Allah ta'ala ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa man yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Puji syukur kehadirat Allah atas limpahan rahmat dengan mengucapkan alhamdulillahirabbil alamin. Bersalawat kepada Nabi dengan senantiasa membasahkan mulut kita untuk bersalawat. Insyaallah kita kelak mendapatkan syafaatnya. Amin ya rabbal alamin. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Baik Bapak Ibu sekalian yang berbahagia, mudah-mudahan di subuh hari ini selalu dianugerahkan kesehatan oleh Allah, kekuatan, keberkahan, selalu mendapatkan keluarga yang sakinah, mawaddah warahmah, anak-anak yang saleh dan salehah yang selalu berada dalam ketaatan. Kemudian orang tua kita yang telah mendahului kita, Allah terima amal ibadahnya, Allah tempatkan terbaik di sisinya.
Orang tua yang masih hidup diberikan kesehatan, kekuatan, keberkahan, dan keluasan rezeki insyaAllah. Amin ya rabbal alamin. Baik Bapak Ibu sekalian yang berbahagia, kita akan lanjutkan kajian kita yang kemarin itu tentang membahas bagaimana bentuk-bentuk loyalitas kepada orang kafir yang membatalkan iman. Bentuk-bentuk loyalitas kepada orang kafir yang membatalkan iman. Tapi sebelum di situ, sebelum sampai kepada pembahasan loyalitas itu, kemarin kita juga sudah bahas beberapa poin. Ada hal yang harus diperhatikan dalam konsep al-wala wal bara. Konsep al-wala wal bara itu ada kaitannya bagaimana kecintaan seorang muslim terhadap muslim yang lain. Bahkan di dalam hadis Nabi kata hakul muslim alal muslim sittun. Haknya seorang muslim terhadap muslim yang lain itu ada berapa Bapak Ibu? Ada 6. Ada yang mengatakan 6, ada juga yang mengatakan 5. Wa idza laqitahu fasallim alaihi. Jadi haknya muslim terhadap muslim kata Nabi ada 6. Ini harus diperhatikan, hari ini mulai hilang sedikit demi sedikit. Karena memang apa yang menjadi masalah kita hari ini adalah pergaulan. Karena memang hari ini kita kehilangan konsep mencintai sesama muslim itu hilang. Hari ini kita merasa dijauhkan dari sifat tarahub antara satu dengan yang lain. Man yarham, man la yarham la yurham. Barang siapa yang tidak menyayangi orang, dia juga tidak akan disayangi. Bahkan irhamu man fil ardi yarhamukum man fis sama, kata Nabi. Kata Nabi, irhamu man fil ard yarhamukum man fis sama. Berikan, tebarkan kasih sayangmu sesama saudaramu, maka yang di atas itu maksudnya Allah, yang akan memberikan sifat kasih sayang dia kepada kita. Irhamu man fil ardi yarhamukum man fis sama. Laisa minna man la yarham saghirana wala kabirana. Kata Nabi dalam riwayat yang lain itu, bukan dari golongan kami, ini penting untuk dipahami. Laisa minna, bukan dari golongan kami. Yang dimaksud dari bukan dari golongan kami ada 2. Dalam kitab Laisa minna itu ada kitab khusus yang membahas kalimat laisa minna. Artinya apa laisa minna itu? Bukan dari golongan kami, kata Nabi. Kalau Nabi berkata bukan dari golongan kami berarti ada 2. Dipahami oleh para ulama dalam hadis ini ada 2. Satu, kafir. Kafir itu tidak akan masuk dalam golongan kami, kata Nabi. Laisa minna. Orang kafir yasbutu ala kufrihi, yang tetap bertahan kepada kekufuran dia, itu laisa minna. Bukan dari golongan kami. Artinya yang dari golongan Nabi siapa? Muslim. Bagaimana dengan orang munafik, muslim tapi munafik? Laisa minna. Kalimat ini masih sejalan. Kafir dia munafik, dia laisa minna, kata Nabi. Dia bukan dari golongan kami. Wa idza taba, kalau dia bertaubat barulah. Wa amila salihah, fa ulaika yubaddilullahu sayyiatihim hasanat, wa kana Allahu ghafurar rahima. Baik orang kafir maupun orang muslim munafik, ketika mereka terjerumus dalam kekafiran mereka atau kekufuran mereka, laisa minna. Dia bukan dari golongan baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang pertama kafir. Yang kedua yang disebut dengan laisa minna, dari yang bukan dari golongan kami, kata Nabi, dari orang muslim. Ada orang muslim yang tidak dianggap oleh Nabi sebagai dari golongan dia. Yang pertama orang yang tak mau bersolawat, yang tak pernah membasahkan lidahnya dengan solawat, maka kelak dipertanggungjawabkan. Jadi tidak usah mimpi. Yang tak pernah solawat itu tidak usah mimpi. Mimpi apa? Mimpi mendapatkan syafaat. Jangankan mimpi, mencium baunya pun tak dapat. Karena masuk ke dalam surga itu mesti dapat sertifikat dan surat. Surat izin. Namanya SIMS. Surat izin masuk surga. Apa itu? Syafaat. Syafaat Nabi. Maka bahasanya sederhana. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi. Dalam Al-Quran. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi. Jadi konteksnya Allah dengan malaikatnya saja bersolawat. Laisa minna. Yang kedua, kata Nabi,
Sibabul muslim fusuk wa qitaluhu kufrun. Menyakiti orang muslim itu fusuk, fasik. Wa qitaluhu kufrun. Dan membunuhnya adalah kekufuran. Kaitannya dengan hadis yang sebelumnya, laisa minna man la yarham sagirana. Orang muslim yang menyakiti hati muslim yang lain fasik. Orang muslim yang menganiaya muslim yang lain fasik. Artinya apa? Kalau dia menyakiti hati muslim yang lain, maka dia sedang keluar dari konsep Nabi yang disebut dengan tarahum. Apa itu tarahum? Saling memberikan kasih sayang. Saling menyayangi. Makanya tak salah ketika Nabi berkata, haqqul muslim alal muslim sittun. Kata Nabi. Kalau orang muslim itu punya kewajiban terhadap muslim yang lain. Dan orang muslim itu punya hak dari muslim yang lain. Artinya hak dan kewajiban sesama muslim itu terjaga. Wa idza laqitahu fasallim alaihi. Apa hukum memberikan salam kepada sesama saudara muslim? Hukum memberikan salam kepada sesama muslim. Apa hukumnya Bapak Ibu? Memberikan salam. Ayo. Apa Bapak Ibu? Sunnah. Sunnahnya sunnah apa? Sunnah muakkadah. Menjawabnya? Wajib. Jangan dipahami bahwa sekedar salam. Wa idza laqitahu fasallim alaihi. Ketika engkau ketemu dengan sesama muslim, maka berilah salam. Ada satu tradisi, yang tradisi itu harus kita luruskan. Yang dibawa oleh kaum orientalis, orang-orang Eropa Barat, yang dulu terkesima dengan dunia keemasan mereka, yang menghilangkan adab dan akhlak. Apa itu? Ketika mereka bertemu dengan sesama mereka, mereka mohon maaf, berpelukan dan berjabat tangan. Baik laki-laki maupun perempuan. Tradisi ini kemudian diadopsi untuk dibawa ke negara kita dengan berbagai macam model. Maka bermunculan persepsi, apa salahnya kami jabat tangan laki-laki perempuan? Kan cuma sekedar jabat tangan, cuma sekedar jabat tangan. Laki-laki muslim. Laki-laki dan perempuan berjabat tangan muslim. Apa hukumnya? Haram. Tak ada yang membenarkan sedikit pun. Tapi Yusuf Qaradawi kok membolehkan? Pada konteks ini harus dipahami. Apa yang dipandang oleh Yusuf Al-Qaradawi itu tak sama dengan apa yang kita pandang. Ini harus dipahami. Sehingga menjadi sebuah kebiasaan ketika laki-laki dan perempuan bertemu, berbaur, duduknya dempet-dempetan, kadang-kadang cipika-cipiki. Mohon maaf, cipika-cipiki. Bapak Ibu tahu ya? Hari ini kalau laki-laki bertemu dengan laki-laki cipika-cipiki, itu mohon maaf, dikira homo. Padahal begitu Pak. Nabi kalau ketemu dengan para sahabat begitu. Tapi tak dengan sahabiatnya. Nabi ketemu dengan perempuan, tak pernah jabat tangan. Nabi ketemu dengan sahabat, memang cipika-cipiki. Memang begitu. Tapi hari ini tidak, dianggap aneh. Tradisi yang dianggap aneh. Wah ini cipika-cipiki. Laki-laki kok dengan laki-laki, homo. Padahal itu bukan homo. Bukan permasalahan homonya. Tarahum, salah satu bentuk. Ada yang lebih mendalam dari kalimat tarahum tadi? Ada. Yang lebih mendalam daripada kalimat tarahum berkasih sayang tadi, itu saling memberikan perhatian antara satu dan yang lain, dan saling mendoakan. Apa esensi daripada salam? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kalimat yang tertera di dalam itu rahmat. Rahmat itu asal katanya rahimah. Tarahum diambil dari kalimat rahimah, sama. Artinya apa? Konsep ini yang mulai hilang.
Kita beri salam tetap salam. Assalamualaikum, salam. Kadang-kadang tak sempurna salam itu. Disunnahkan untuk melengkapi jika Anda memberikan salam, kata Nabi. Disunnahkan. Karena yang diinginkan kalimat akhir itu. Warahmatu wabarakatuhu. Itu yang penting. Garis bawah itu. Wa idza laqitahu fasallim alaihi. Coba buat kalimat itu. Penting Bapak Ibu memahami kalimat itu. Sehingga kata Nabi, taral mu'minina fi tarahumihim wa tawaddihim wa ta'atufihim kamathalil jasad idza ishtaka minhu udwun tada'a lahu sairul jasad bis-sahr wal humma. Bayangkan hari ini Bapak Ibu, betapa kita melihat konsep tarahum, tawaddu, wa ta'atuf itu tak ada lagi. Mulai hilang sedikit demi sedikit. Rasa cinta seorang muslim dan terhadap muslim yang lain yang diibaratkan oleh Nabi seperti satu bangunan. Seperti yang saling berkaitan. Kalau sakit satu, yang satu merasakan. Kan ibaratnya tangan kiri dan kanan. Kalau tangan kanan yang sakit, tangan kiri juga merasakan. Tangan kiri yang sakit, tangan kanan juga merasakan. Artinya hari ini, harusnya kita masih menegakkan konsep ini. Ketika satu muslim yang lain merasakan, mohon maaf, tidak bisa makan, maka apa yang harus kita lakukan? Yang harus kita lakukan memberikan perhatian dan memberikan makan. Yang ini yang harus kita angkat. Bagaimana perhatian kita seorang muslim terhadap muslim yang lain. Ini konsep yang disebut dengan tarahum. Kemudian yang kedua, wa idza da'aka fa'ajibhu. Salah satu kewajiban ketika diundang datang. Ila man i'tadzara, illa man i'tadzara, kecuali orang yang betul-betul punya uzur. Kalau diundang datang. Konsep kalau diundang datang ini hukumnya hak dan kewajiban. Hak dan kewajiban. Kalau diundang datang. Tapi kalau diundangnya main organ, itu jangan datang. Artinya sesuatu yang mengandung unsur syubhat dan keharaman sebaiknya tidak usah. Kata para ulama, tinggalkan panggilan-panggilan yang mendatangkan syubhat dan yang mendatangkan keharaman. Bentar lagi mau 17 Agustus. Baik-baik, tolong diperhatikan 17 Agustus. Buatlah sesuatu yang bermanfaat. Min husni islamil mar'i tarkuhu ma la ya'nihi. Jadi terasa betul athar dampak dari penjajahan Belanda ketika itu. 17 Agustus itu euforia kemerdekaan, tak disalahkan. Tapi yang disalahkan adalah ketika tradisi-tradisi yang merusak akidah, tradisi-tradisi yang merusak akhlak, tradisi-tradisi yang merusak mental. Adanya joget-jogetan dengan musik yang berbagai macam euforianya. Adanya permainan kim. Apa namanya kim itu? Bapak Ibu tahu ya main kim ya? Tahulah kami sering main. Itulah yang cerita kali itu. Ya, hati-hati ya Bapak Ibu. Kemudian perlombaan-perlombaan. Di dalam perlombaan itu ada unsur perjudian. Kecuali dengan syarat dan ketentuan yang benar. Perlombaan itu diharamkan ketika diambil dari uang pendaftaran yang kemudian dijadikan untuk diberikan hadiah. Maka jatuhnya judi. Maka perlombaan yang diperbolehkan di dalam Islam itu ketika ada orang yang punya dana atau dari mana terserah, donatur atau donasi yang baru diberikan, yang boleh diberikan untuk pemenang diambil dari dana tersebut. Dan ini tradisi-tradisi perlombaan seperti ini tidak disalahkan, tetapi jika ada unsur perjudian diharamkan. Euforia kemerdekaan itu tidak disalahkan, tetapi unsur-unsur syubhat dan keharaman harus dihilangkan. Hari ini kita melihat betapa tradisi-tradisi tersebut
kadang-kadang melampaui batas, mengeluarkan uang sekian juta rupiah untuk membuat sebuah permainan, untuk membuat suatu acara yang kadang-kadang acara tersebut bercampur antara laki-laki dan perempuan. Isinya bukan lagi kehalalan, tapi isinya syubhat dan keharaman. Hidupkan musik, pakai organ, berjoget laki-laki dan perempuan, menghadirkan biduan-biduan dengan pakaian-pakaian yang telanjang. Ini yang kemudian menjadi masalah. Di situ kemudian disediakan minuman-minuman yang merusak. Bukan tak banyak, tapi banyak banget yang seperti itu. Maka buatlah tradisi-tradisi yang baik. Apa tradisi-tradisi yang baik? Mengingat kembali perjuangan para ulama, mengingat kembali perjuangan para santriwan-santriwati ketika menempuh kemerdekaan Republik Indonesia. Apa yang dilakukan oleh para pejuang? Apa yang dilakukan? Mengembalikan sejarah-sejarah yang benar daripada para pejuang-pejuang negara Republik Indonesia. Itu penting. Ini yang harus kita sampaikan. Maka Bapak Ibu sekalian yang berbahagia, konsep yang kedua, wa idza da'aka fa'jibhu. Kalau kita diundang, datang. Hukum datang pada undangan tadi wajib. Kecuali illa man i'tadzara, kecuali memang mereka punya uzur. Jangan mudah meremehkan panggilan. Jangan mudah meremehkan undangan. Karena bisa jadi dengan peremehan undangan itu bisa menimbulkan perpecahan dan perselisihan. Tuh tengok, si Anu tak mau datang ke rumah saya. Udah diundang padahal tak mau datang. Apa masalah? Kadang-kadang timbul salah paham. Kemudian yang ketiga, kata Nabi yang ketiga itu, kalau dia sakit maka jenguklah. Kalau dia sakit jenguklah. Ini konsepnya sama. Orang sakit kita jenguk. Imam Syafi'i sakit, dijenguk oleh Imam Ahmad bin Hanbal, sembuh. Maksudnya sembuh itu apa? Semangatnya muncul. Sehingga sembuh dia, senang dia dengan kedatangan saudara dia, Imam Ahmad bin Hanbal. Kebalikannya ketika Imam Ahmad bin Hanbal sakit, kemudian Imam Syafi'i datang untuk menjenguk. Sehingga kemudian Imam Ahmad bin Hanbal sembuh. Kemudian wa idza atisa fahamidallah. Kalau kemudian dia bersin, maka ucapkan alhamdulillah, kita kemudian mendoakan. Kalau dia mati, fa'atba'hu. Kita datang untuk mengajak dia, mengantarkan jenazahnya ke kuburan dia, ke tempat peristirahatan dia. Wa idzastansahaka fansah. Ini kalimat yang ingin saya kasih bawahi. Wa idzastansahaka fansah. Banyak orang datang kepada kita kadang-kadang, tolong kasih kami nasihatlah. Alah, masa kami ngasih ente nasihat? Bapak Ibu sekalian yang berbahagia, dari perbuatan yang sederhana ini itu menimbulkan rasa cinta. Wa idzastansahaka fansah. Menasehati orang itu Bapak Ibu tidak perlu melihat dia tinggi atau rendahnya. Oh, dia kan alim soleh Pak Ustaz, tidak mungkin kami menasehati dia. Kalau dia datang minta nasihat, kasih. Kalau dia datang minta nasihat, kasih. Kasih nasihat yang baik. Mau dia terima alhamdulillah, tidak dia terima tak urusan. Tapi dia datang meminta nasihat, kasih. Karena memang seharusnya setiap muslim harus bisa saling memberikan nasihat antara satu dengan yang lain. Sesama muslim harus memberikan nasihat antara satu dan yang lain. Ini haknya muslim terhadap muslim yang lain. Tapi hari ini kita tidak begitu. Saya tak melihat kita sering sekarang meminta nasihat kepada satu dan yang lain. Kalau ketemu ya sekedar ketemu. Ulama dulu punya tradisi. Tradisi orang-orang terdahulu itu termasuk para ulama itu kalau datang dia berkunjung dia cuma meminta satu, tolong beri saya nasihat. Apa kira-kira nasihat? Makanya tak salah ketika Bapak Ibu berkunjung ke rumah saudara yang mungkin dianggap baik, datang ke rumah kemudian tolong berikan saya nasihat. Tak ada salah. Artinya apa? Islam memberikan konsep rasa cinta antara satu muslim dengan muslim yang lain. Sebelum Anda mencintai non-muslim, sebelum Anda berbaur dengan non-muslim, sebelum Anda bersikap terhadap non-muslim,
kafir. Islam begitu. Kuatkan dulu benteng Anda sebagai orang yang beragama Islam, muslim dan mukmin. Baru kemudian Anda mencoba membangun satu komunitas atau pergaulan dengan kafir, dengan muslim. Jangan dengan muslim kita rusak, dengan mukmin kita hancur, dengan muslim kita perpecah, tapi dengan yang lain kita bersahabat. Sampai di sini paham Bapak Ibu? Ini konteks loyalitas tadi. Makanya kata Nabi, laisa minna man la yarham saghirana. Laisa minna. Orang yang tidak memberikan kasih sayang antara sesama muslim itu, kata Nabi, laisa minna. Bukan dari golongan kami. Siapa mereka? Yang disebut oleh Nabi fasik dan munafik. Satu fasik, yang kedua munafik. Nah, di sini Bapak Ibu konsepnya. Bagaimana seharusnya kita bersikap sebagai seorang muslim terhadap muslim yang lain. Hari ini kita melihat dengan non-muslim kafir kita baiknya bukan main. Tapi ketika kita bertemu dengan orang-orang muslim sesama kita, kadang-kadang nak makan engkau makanlah, tak makan kau matilah situ. Pak, datang dia minta. Kau ni muslim tapi kau ni peminta. Yang punya sikap seperti ini, Allah akan balas. Allah akan balas. Orang muslim datang mengemis. Bukan diberi duit tapi justru dihina. Kau ni mampu, masih kuat, masih juga mengemis lagi. Kalau Anda tak sanggup memberi, tak usah beri. Jangan hina. Tak usah hina. Karena kita tak tahu kehidupan orang itu, kita tidak tahu. Bisa jadi dia mampu tapi dia punya sesuatu yang mendesak. Jangan hina. Kalau tak mau kasih, tak usah. Justru lebih menyakitkan kalau kita menghina. Tapi ketika muslim, non-muslim kafir yang datang, kita kasih. Dengan alasan apa? Siapa tahu dengan pemberian kita ini, dia bisa mendapatkan hidayah. Pertanyaannya sederhana. Kenapa tidak kalimat itu kita sampaikan kepada saudara kita muslim? Andai kata pemberian kita tadi, yang tadinya dia sungguh kuat tapi mengemis, dengan pemberian kita bisa jadi dia berubah tidak menjadi pengemis. Kenapa tidak kita balikkan? Kenapa yang harus kita kembalikan dengan itu? Bapak Ibu sekalian yang berbahagia, disinilah konteks orientalis mencoba merusak kita dari segi akhlak tadi. Dari segi sikap tadi, yang diobrak-abrik dengan mereka. Apa kata kaum orientalis? Bersatu muslim dengan muslim, kita yang kalah. Terpecah muslim dengan muslim, itu yang kita harapkan. Makanya terbangun loyalitas dengan kafir, tapi tak terbangun loyalitas dengan muslim. Maka wajar ketika Palestina diobrak-abrik, yang lainnya biasa-biasa saja. Negara Islam yang lain biasa-biasa saja. Bahkan mohon maaf, simpatinya tidak begitu, biasa saja. Tapi ketika Nabi diinjak, ketika Al-Quran dimusnahkan, dihabisi, dicerca, Islam dijelek-jelekkan. Ada orang-orang segolongan muslim yang disebut oleh Nabi laisa minna, yang bukan dari golongan kami, kata Nabi tadi. Bagi mereka apa? Biasa-biasa saja. Biarkan saja. Ini masuk konteks perang pemikiran itu yang telah kita sampaikan. Nanti ada kaitannya. Mengapa mereka seperti itu? Loyalitas mereka kepada negeri kafir yang sudah memberi mereka makan. Jadi orang yang sudah diberi makan itu oleh kafir sulit untuk berbicara. Maka kita masuk Bapak Ibu pada poinnya. Kemarin kita sudah bahas yang pertama itu, tinggal menetap di negeri kafir disertai ridho dengan agama kekafiran, sudah kita bahas. Kemudian yang kedua, mengubah kewarganegaraan dengan negara kafir yang memerangi kaum muslimin karena senang dan ridho dengan negara kafir tersebut. Aku tak mau tinggal di Indonesia lagi. Indonesia tuh carut marut. Tidak ada bagusnya, kata dia. Lebih baik aku pindah ke negara sebelah, kata dia. Banyak orang begitu Bapak Ibu. Bukan tak banyak, itu banyak. Aku tak sanggup tinggal di Indonesia lagi. Rusak. Terus kau mau tinggal di mana? Aku mau tinggal di Australia. Kenapa? Negaranya aman, baik, damai, tentram. Kita bisa duduk bergandeng tangan, baik kafir, baik muslim. Hati-hati Bapak Ibu.
konsep ini itu, jadi gini, merusak kita itu melalui bahasa seperti ini. Melalui bahasa seperti ini cara merusaknya. Sehingga nalar logika itu bermain. Kok bisa ya negara kafir tapi dia bagus, damai. Tapi kok bisa ya negaranya orang muslimnya banyak tapi kok manusianya hancur-hancuran. Sampai di sini paham ya pola pikirnya Bapak. Serangannya begitu. Yang diserang itu pikiran. Sehingga orang-orang yang tidak memiliki keimanan dan rasa cinta terhadap sesama muslim, terhadap negara dia berpikir, oh iya juga, baik aku pindah lagi kalau kayak gitu. Sampai di sini paham. Tapi dia tak sadar dia sedang terjerumus dalam konsep tadi. Dia tak sadar terjerumus dalam, mohon maaf, permasalahan-permasalahan yang kaitannya dengan akidah. Yang bisa membatalkan iman. Akhirnya dia pindah dan dia membangga-banggakan tempat pindah. Tempat dia berpindah. Yang dibanggakan kalau dia pindah ke Madinah masih mending. Ini pindahnya ke Eropa. Kalau dia pindahnya ke Mekah masih mending. Ini pindahnya ke Eropa. Negara yang serba sekuler. Negara yang serba, mohon maaf, serba-serbinya dengan agama. Negara yang membenci agama Islam. Negara yang tak suka dengan orang-orang muslim. Kita pindah ke sana. Dan kemudian kita katakan negara sana lebih baik. Ini permasalahan kita hari ini. Yang berbuat muslim, yang salah Islam. Sampai di sini paham ya Bapak Ibu. Yang berbuat muslim, yang salah Islam. Bisa dipahami bahasanya. Artinya apa? Cara merusak pola pikir masyarakat itu dengan begitu. Kau muslim, ngaku Islam. Tapi rusak Islam ini lama-lama. Gara-gara kalian inilah. Salahkan sikapnya. Bencilah akhlaknya. Bencilah terhadap sikapnya. Tapi jangan benci terhadap manusia atau agamanya. Karena kalau benci kita terhadap manusia itu sudah lain. Itu nafsu. Kita tak benci kepada akhlaknya. Tapi kita benci kepada orangnya. Itu sudah nafsu itu. Sampai di sini paham ya Bapak Ibu. Baik, yang ketiga, tasyabbuh. Menyerupai orang kafir secara mutlak dan totalitas. Menyerupai. Tasyabbuh bil kufri. Atau tasyabbuh bil kafir. Atau bil kafirin. Menyerupai orang-orang kafir. Salah satu loyalitas terhadap orang kafir yang bisa merusak iman, totalitas kepada orang kafir. Totalitas kepada orang kafir. Kasusnya banyak. Kasusnya banyak. Tasyabbuh kepada perbuatan-perbuatan orang kafir meringankan, membatalkan iman. Jadi Bapak Ibu, hari ini kita dirongrong dengan sebuah tradisi. Jadi memang cara masuk yang paling indah itu memang lewat tradisi. Cara masuk untuk merusak itu yang baik memang dengan tradisi. Jangan ada yang tersinggung dulu. Karena konteks ini penting untuk dipahami, tradisi itu adalah budaya, jalur masuk komunikasi. Jadi untuk berkomunikasi dengan satu dan yang lain itu paling mudah dengan budaya atau tradisi. Sehingga ketika ini masuk lewat jalur tradisi dan budaya, itu bisa diterima. Ini kan cuman budaya. Ingat bahasa itu. Ini kan cuman budaya. Masalah budaya tidak ada salah ketika tak bertentangan dengan syariat Islam. Maka Bapak Ibu mohon maaf. Kita punya tradisi. Berpakaian muslim kita hina. Kita caci. Orang pakai jubah kita caci. Orang pakai jenggot kita hina. Orang pakai pakaian muslimah mereka kita hina. Tapi ada orang-orang yang berpakaian seperti pakaian orang kafir. Kita ikut-ikutan. Sampai di sini paham ya Bapak? Mereka trompet-trompetan kita ikut-ikutan. Mereka joget-jogetan kita ikut-ikutan. Mereka berpakaian seperti kaum barat kita ikut-ikutan. Bukan kita caci. Tapi justru kita bangga-banggakan. Begini harusnya. Kita ini harus begitu. Harus bersikap demikian. Harus bisa menerima. Harus bisa membuka pola pikir. Perangnya sampai sono Bu. Tidak lagi main senjata. Tidak lagi main pedang. Tidak lagi main bom. Perangnya alam pikir manusia. Akhirnya apa? Menjadi sebuah tradisi. Akhirnya apa? Diminta untuk difatwakan. Apa fatwanya?
Apa yang diminta oleh mereka? Agar membolehkan perbuatan-perbuatan tasyabbuh. Untung para ulamanya pintar, cerdas, baik. Coba kalau bukan karena keimanan. Ulama memberikan fatwanya, baik, bagus, tak boleh bertasyabbuh. Mereka datang. Ulama macam apa gini? Merusak tradisi. Bubarkan Majelis Ulama Indonesia. Tahu Bapak Ibu sejarah ini? Itu sejarahnya Bapak Ibu. Jadi ketika mereka datang kepada Majelis Ulama Indonesia untuk meminta membolehkan pembolehan terhadap pengikutan tradisi-tradisi barat yang merusak akidah, ditolak mentah-mentah oleh Majelis Ulama Indonesia, mereka rongronglah Majelis Ulama tadi. Sehingga muncul satu pernyataan, turunkan dan bubarkan Majelis Ulama Indonesia melalui jalur alam fikir. Coba bayangkan Bapak Ibu. Kalau itu yang dirusak, Majelis Ulama Indonesia sudah tidak ada, kira-kira apa yang terjadi? Bisa dibayangkan Bapak Ibu? Kehancuran satu negara itu sudah nampak. Kehancuran satu bangsa itu sudah nampak. Makanya jangan salah Bapak Ibu. Cara mereka masuk dan merusak itu begitu. Dia tak perlu dengan pedang, tak perlu dengan perang, tak perlu dengan bom, tak perlu dengan tembak-tembakan. Tapi cukup mereka menembak dengan bahasa. Yang dirusak siapa? Generasi. Pakai bahasa, pakai budaya. Generasi pun ikut serta. Akhirnya yang terjadi adalah malapetaka. Makanya Bapak Ibu, Nabi membuat diri dia, memposisikan diri dia pada posisi-posisi tertentu. Ketika Nabi berbicara dengan yang tua, Nabi bisa memposisikan diri dia. Ketika Nabi berbicara dengan yang muda, Nabi memposisikan diri dia sebagai anak muda. Ketika Nabi berbicara dengan anak-anak, Nabi memposisikan diri dia terhadap anak-anak. Maka Bapak Ibu, ini sebentar lagi mulai ada tradisi-tradisi itu, tradisi-tradisi yang memang mohon maaf, jangan ada yang tersinggung, itu sudah keluar dari jalur-jalur nilai-nilai keislaman, tinggalkanlah. Kalau bukan kita sebagai orang muslim yang menegakkan nilai-nilai keislaman, siapa yang akan menegakkan nilai tersebut? Inggris saja itu negara yang paling terkenal dengan kesekulerannya, tapi Inggris itu negara yang terkenal dengan penerapan nilai-nilai keislamannya. Kalau Bapak Ibu berbicara tentang ekonomi Islam, itu yang paling bagus di Inggris. Konsep dan penerapannya. Konsep dan penerapannya. Makanya ada bahasa yang mengatakan di sana mereka tidak melihat, kami tidak melihat Islam, tapi kami tidak melihat Muslim, tapi kami melihat Islam. Tapi kemudian ketika mereka balikkan kepada negara kita, kami tidak melihat Islam, kami melihat Muslim. Artinya apa? Muslimnya banyak, tapi nilai-nilai keislamannya tak berkembang. Tapi di negara tersebut, kata dia, kami tidak melihat Muslim, karena tak banyak jumlah Muslimnya. Tapi kami melihat nilai-nilai keislaman. Itu yang kemudian mereka angkat. Satu sisi itu menjadi motivasi bagi kita untuk bisa meningkatkan nilai-nilai keislaman. Satu sisi bagi kita itu bisa menjadi cambukan bagi kita, mengapa kita umat muslim ini tidak bisa menegakkan nilai-nilai keislaman. Itu yang harus kita pertahankan. Itu yang harus kita angkat. Dasar permasalahannya adalah tarahum, tawaddu wa ta'atufihim. Bagaimana cara kita sesama muslim bisa saling mencintai, bisa saling menyayangi, bisa saling memberikan pemahaman antara satu dengan yang lain. Baik, yang keempat. Menyerupai sebagian ciri khas mereka, namun dalam perkara yang menyebabkan keluar daripada agama Islam. Apa contohnya? Tabarruk kepada benda-benda. Tabarruk kepada benda-benda. Ada tradisi Hindu dan Buddha dulu dengan pengagungan patung-patung dan lain sebagainya. Dulu saya pernah sampaikan, kalau saya tak salah di sini itu, salah satunya ada pentabarukan kepada keris. Dulu ada tradisi agama-agama lain, agama Hindu, agama Buddha itu tradisi yang dulu. Bagaimana keris itu, saya melihat sendiri itu, bagi cucian keris itu harus pakai darah gitu ya. Kemudian dibacakan mantra, itu kerisnya bisa berdiri sendiri Pak. Itu kalau kita tidak kuat iman itu, waduh, kok bisa kerisnya berdiri sendiri gitu.
Jadi setelah dimandikan darah tadi dengan bunga-bunga atau bunga apa itu, ini orang Jawa yang lebih paham itu, dia bisa berdiri sendiri, Pak. Artinya apa kata mereka? Ini cara kami memandikan keris nih. Ternyata di situ ada unsur setan dan lain sebagainya, unsur mistisnya, sehingga mohon maaf, yang lihat mesti kagum. Yang lihat mesti kagum. Tapi kalau lihatnya pakai kacamata saja. Tapi kalau lihatnya pakai iman, itu mesti muncul kesyirikannya. Muncul kesyirikan. Dan ini kejadian ini Allah sebutkan di dalam Al-Quran tentang permasalahan Nabi Isa alaihissalam. Permasalahan menyerupai sebagian ciri khas mereka, namun dalam perkara yang menyebabkan keluar daripada iman, Allah sebutkan permasalahan itu wa ma qataluhu wa ma salabu walakin syubbiha lakum. Artinya apa? Ketika itu keluar bahasa oleh Allah dalam Al-Quran itu, laqad kafara alladzina qalu innallaha thalitsun salasah. Ini Allah yang berkata dalam Al-Quran. Laqad kafara alladzina qalu innallaha thalitsun salasah. Telah kafirlah orang yang mengatakan itu Allah itu thalitsun salasah. Paham maksud saya Bapak Ibu ya? 3. Kalau ada orang mengatakan Tuhan itu 3 jadi 1, maka dia sedang mengatakan bahwa Tuhan itu ada 3 yang menjadi 1. Kata Allah kafir. Dan itu terjadi Bapak Ibu. Makanya ketika ketika kasusnya Nabi Isa alaihissalam, wa ma qataluhu wa ma salabuhu, kata. Dia tidak dibunuh dan dia tidak, mohon maaf, dia tidak dibunuh dan dia tidak diginikan, kata. Tidak disalib. Wa ma salabuhu. Itu kata Allah. Walakin syubbiha lakum. Tapi dia diserupai. Kejadian Nabi Musa sama. Nabi Musa naik ke atas, mereka sudah beriman, tapi ketika Nabi Musa naik ke atas, mereka buat Tuhan kami dengan alasan sederhana. Bahasa mereka sederhana. Kami capek, tidak punya Tuhan, tidak ada yang disembah. Akhirnya mereka buat patung, yang patung tersebut di bagaimana mereka buat bisa berbicara. Sehingga apa yang terjadi? Mereka sembah patung yang mereka buat. Paganisme begitu. Tapi kemudian ada orang yang kemudian mengikut-ngikut orang-orang Muslim yang membiarkan, yang membolehkan, bahkan mengikuti. Bahasa itu lebih parah daripada bahasa turunnya surat Al-Kafirun. Lebih berbahaya. Dalam surat Al-Kafirun itu kita tahu. Lakum dinukum waliyadin, jelas. Tapi dalam konteks ini tidak. Hari ini kami ikut kamu, besok kamu ikut kami. Itu terjadi hari ini. Hari ini kita minta anak-anak ikut doa agama lain, besok kita minta agama lain untuk ikut kita berdoa. Konsep ini Bapak Ibu pada 2 agama yang disebut dengan sinkritisme. Hati-hati Bapak Ibu. Sinkritisme itu mencampur adukkan agama. Muslim dia Muslim, sholat dia sholat, tapi sesajen juga. Muslim dia Muslim, tapi mohon maaf percaya kepada penunggu laut, penunggu hutan. Takut deh. Pada konteks ini paham ya Bapak Ibu ya. Di sini yang disebut dalam surat An-Nisa tadi begitu. Artinya apa? Terlalu banyak perbuatan-perbuatan yang dibuat itu kadang-kadang masih terjadi. Dan di Riau ini masih ada. Konsep sinkritisme itu masih dianut. Di Jawa itu ada namanya agama Islam, tapi Islam kejawen. Tahu Bapak Ibu Islam kejawen? Ini orang Jawa mesti tahu. Kami tak sholat. Mereka tak sholat. Tapi mereka Islam. Tapi mereka tak sholat. Kalau dalam buku yang lain itu disebut dengan Islam abangan. Kalau kita disebut Islam KTP. Islam dia secara KTP, Islam. Tapi sholat dia tak. Puasa dia tak. Bahkan dia kata ngapain puasa? Capek-capekin perut aja. Itu Muslim. Baik. Selanjutnya. Menyerukan bahwa semua agama itu sama benarnya. Loyalitas seorang Muslim terhadap kafir tadi. Ini pada poin yang kelima. Poin yang kemarin kita bahas. Pluralisme dalam agama. Jadi Bapak Ibu sudah paham ya. Ini konsepnya Bapak Ibu. Dan ini yang ingin mereka angkat. Pluralisme agama. Artinya apa? Yang membuat itu Muslim. Maaf, yang rusak itu Muslim.
Yang punya konsep itu kafir. Yang menjalankan konsepnya muslim. Yang punya konsep kafir. Yang menjalankan konsepnya muslim. Pluralisme agama. Apa konsep pluralisme agama tadi? Semua agama itu benar. Hanya saja cara menuju Tuhan yang satu itu yang berbeda. Ini dia Pak. Yang disebut dengan menyesatkan. Tidak apa-apa agama itu berbeda-beda. Kan kita menuju Tuhan yang satu. Caranya saja yang berbeda. Masya Allah. Ini kalau sempatlah ini memang diamini, rusaklah kita nih. Rusak. Memang begitulah. Makanya muncul satu perbuatan yang disebut dengan, mohon maaf jangan tersinggung, moderasi agama. Tahu ya Bapak Ibu ya? Ini bukan masalah moderat. Bukan masalah wasatiyah. Ini masalah proyek pluralisme agama. Siapa yang punya? Siapa yang punya proyek? Yahudi. Yang punya proyek ini Yahudi. Agar apa? Agar semua umat muslim dengan gaya loyalitas tadi mau mengatakan bahwa semua agama itu benar. Kita umat muslim dituntut untuk membenarkan agama yang lain, itu tidak benar Bapak Ibu. Kalau cuma sekedar pengakuan, oke, pluralisasi. Memang plural kita ini, tinggal di Indonesia ini kita plural. Berbagai macam bentuk agama ada. Tapi kita tidak dituntut untuk membenarkan agama yang lain. Jadi haruskah kita berloyal sampai mengatakan semua agama itu benar? Itu yang mengatakan muslim. Bukan non-muslim. Non-muslim tahu kalau agama mereka tidak mungkin sama dengan agama kita. Tapi mengapa muslim yang kor-kor? Yang punya konsep Yahudi yang mengatakan itu dan merusak itu dan menyebarkan pluralisme agama tersebut siapa? Muslim. Kita sampaikan. Siapa mereka? Liberalisme. Kaum-kaum liberal, kaum-kaum plural, kaum-kaum sekuler. Wa may yabtaghi ghairal islami dina falan yuqbala minhu wa huwa fil akhirati minal khasirin, kata Allah. Tidak ada agama yang paling benar itu selain daripada Islam. Itu sudah jelas. Makanya enak Bapak Ibu. Saya dulu pernah berhadapan dengan teman-teman yang seperti itu. Dengan teman-teman yang jaringan Islam liberal itu memang ketat itu Bapak Ibu. Cara berpikir mereka memang begitu. Mereka menginginkan kita itu untuk ikut apa yang mereka buat. Sehingga rusaknya adalah ketika kita dituntut untuk memaksakan membenarkan apa yang mereka katakan, itu yang susah. Apa kata dia? Nggak usah jadi orang berislam itu, beragama itu terlalu fanatik, Wan. Tak benar itu bisa merusak. Saya bilang, waktu itu karena awak masih S1, yang bicara ini sudah doktor, agak mangut-mangut juga awak ternyata. Tapi setelah itu berpikir juga otak nih. Saya tanya sama guru saya, almarhum Profesor Dr. Haji Nahar Ilyas, begitukah Prof konsepnya? Apa kata beliau? Itulah yang merusak kita nih. Kalaulah kita begitu, cara kita terbuka, liberal gaya berpikir kita terhadap agama, tidak usah fanatik. Pertanyaannya Bapak Ibu, orang yang sholat tahajud, orang yang sholat duha, orang yang rajin baca Quran, itu fanatik apa tak fanatik? Itu fanatik Bapak Ibu. Dengan agama kita memang harus fanatik, tapi fanatiknya yang benar. Dan kita tidak dituntut untuk mengkafirkan orang. Kita di dalam Islam tidak diajarkan. Tapi kalau sudah jelas kafirnya ngapain? Sampai sini paham ya Bapak Ibu. Jadi konsep itu tujuannya Bapak Ibu. Agar kita ini bisa bergandeng tangan. Makanya mohon maaf. Toleransi lagi kembalinya Bapak Ibu. Nah, nanti bergandeng tangan. Bapak Ibu lihatkan di televisi hari ini. Bapak Ibu lihat di televisi. Bahkan dipertontonkan di depan umum bagaimana mereka bergandeng tangan, di tengah-tengahnya Muslim, kiri kanannya ada yang Buddha, ada yang Hindu bergandeng tangan. Artinya apa? Mereka ingin tunjukkan kepada dunia, kami bisa duduk bersama. Tak salah Pak, bergandeng tangan. Tak salah kita bertoleransi, tak salah. Tapi yang salah ketika kita membenarkan agama yang lain, itu yang salah. Dalam konteks agama kita. Di dalam Islam tidak ada agama yang lebih benar kecuali agama Islam.
Sama, agama mereka juga akan mengatakan yang sama. Tidak ada yang paling benar kecuali agama kami. Betul. Semua agama begitu. Tidak ada agama lain yang mengakukan agama Islam itu lebih benar. Tidak ada, Bapak Ibu. Kami sering diskusi dulu, Bapak Ibu. Yang ingin saya angkat adalah, kok orang Muslim bisa berbicara seperti itu? Itu kenapa? Usut punya usut. Ternyata dia punya aliran dana yang jelas. Gitu, untuk mengatakan demi. Jadi perang pemikiran dengan fulus namanya. Biar mulus harus ada fulus. Di sini dituliskan bahkan itu adalah perang pemikiran kekinian yang keyakinan orang-orang jaringan Islam liberal jil yang dimotori oleh, ini saya sebutkan namanya, tapi mudah-mudahan beliau sudah tobat. Ulil Absar Abdallah kata beliau dan kawan-kawannya. Tapi mudah-mudahan beliau sudah tobat. Atau kalau tak tobat ya mudah-mudahan cepat tobatlah. Oh itu salah Bapak Ibu. Dan itu pernyataan langsung itu. Karena ini tadi. Jadi harga diri agama dijual hanya karena duit. Baik, terakhir Bapak Ibu. Membantu orang kafir dalam rangka memerangi kaum muslimin. Yang keenam, loyalitas terhadap orang kafir yang bisa membatalkan iman. Ini jelas munafiknya jelas nih Bapak Ibu. Kemunafikan itu jelas. Hanya saja bentuk-bentuk loyalitasnya saja. Membantu orang kafir dalam rangka memerangi kaum muslimin. Arti bahasa lain apa? Pengkhianat. Bapak Ibu, orang-orang yang merasakan makan dari orang-orang yang merusak, yang ingin merusak agama, pengkhianat. Ada orang kafir punya dana yang banyak untuk merusak kita, dia kasih kepada orang-orang kita. Yang merusak bukan tangan mereka, yang merusak orang-orang kita. Kalau mereka yang merusak tahu dia, tidak akan mungkin berhasil. Tapi cara merusak yang baik adalah bangkitkan para pengkhianat dari tubuh mereka. Hidupkan para pengkhianat dari tubuh mereka. Bagaimana caranya? Kasih piti, kasih duit. Ini tak perlu diperpanjang. Kalau diperpanjang ini mesti bahaya nih. Sampai sini paham Bapak Ibu ya? Karena begitu keadaannya Bapak Ibu. Hari ini kita bisa melihat dengan kacamata kita. Berapa banyak para pengkhianat itu. Mereka jual agama kita demi duit. Mereka jual negara kita demi uang. Tidak ada salah Bapak Ibu. Hari ini begitu. Hanya demi mendapatkan sesuatu. Saya pernah ceritakan itu Bapak Ibu di sini juga. Saya ulang sekali lagi cerita tersebut. Dan itu tertulis. Dulu ketika perkumpulan para ulama, ada salah seorang alim ketika itu yang menyampaikan kepada Belanda bahwa di situ ada perkumpulan para ulama yang ingin memberontak terhadap Belanda. Akhirnya apa? Belanda tahu. Ketika Belanda tahu, Belanda datang, kemudian Belanda serang. Banyak para ulama ketika itu di Jakarta yang meninggal, itu karena pengkhianat tadi. Dan itu tertulis Bapak Ibu. Salah seorang orientalis dari Belanda itu menuliskan dalam buku dia. Dan ulama yang memberikan tadi, ulama yang menyampaikan keberadaan perkumpulan para ulama tadi mendapatkan golden. Golden itu penghargaan dalam bentuk emas. Dan itu tertulis. Dan ketika dipertanyakan masalah tersebut, kemudian Belanda diundanglah ke Belanda, kemudian disampaikan, tertulis resmi bahwa mereka punya hal demikian. Ada kwitansinya kalau bahasa kita sekarang ini. Ada namanya kwitansi bukti pemberian penghargaan emas tadi kepada orang yang membocorkan perkumpulan para ulama tadi. Hari ini begitu Bapak Ibu. Jadi tidak bisa. Jangan salah Bapak Ibu. Adanya intelijen tertentu untuk mematai para ulama. Ketika para ulama duduk berkumpul untuk mencari solusi tentang negaranya, agamanya. Tapi kemudian mengapa harus dimata-matai? Toh para ulama ingin kemaslahatan, bukan yang lain. Ulama kalau berbicara dengan nafsu, selesai kita. Dari dulu kita sudah hancur. Tapi ulama hari ini berbicara dengan kemaslahatan. Yang mereka inginkan maslahat. Yang mereka rusak adalah alam pikiran. Sehingga Bapak Ibu banyak yang memberontak kepada para ulama karena hasutan. Banyak yang memberontak kepada para ulama karena provokasi.
Akhirnya apa Bapak Ibu? Mereka yang loyal kepada orang-orang kafir tadi mendapatkan ini, tapi mereka kehilangan harga diri dan kehormatan agama mereka. Mereka tak punya. Itulah yang disebut dengan munafik. Yang kelak mereka akan kekal di dalam neraka. Kecuali ketika mereka, sebelum mereka meninggal, mereka bertobat kepada Allah. Illa man taba wa amila salihah fa innahu yatubu ilallah. Kalau mereka tidak bertobat kepada Allah, maka sesungguhnya mereka akan kekal di dalam neraka. Kafir, munafik. Innallaha jami'al munafiqina wal kafirina fi jahannam jami'an. Allah akan masukkan mereka, orang-orang munafik, orang kafir, di dalam neraka jahanam. Baik Bapak Ibu sekalian yang berbahagia, ada pertanyaan? Enggak ada, alhamdulillah. Ada pertanyaan Bapak Ibu? Cukup? Cukup. Kita berdoa kepada Allah, mudah-mudahan apa yang kita sampaikan di subuh hari ini bermanfaat bagi kita. Mudah-mudahan ada berkahnya, mudah-mudahan bisa menambah pengetahuan kita, mudah-mudahan bisa menjadikan panutan dalam kehidupan kita. Semoga kita tidak salah dalam melangkah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, hamdasy syakirin, hamdan na'imin, hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sultanik. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna ta'wil. Allahumma ighfir lana dhunubana wa dhunuba walidina warhamhuma kama rabbayana shighara. Allahumma kaffir 'anna sayyi'atina ya rabbal alamin. Allahumma ighfir lana dhunubana wa kaffir 'anna sayyi'atina wa tawaffana ma'al abrar. Allahumma faqihna fid din. Allahumma anfa'na bima 'allamtana warzuqna 'uluman tanfa'una fid din wad dunya wal akhirah. Allahumma ij'al tajammu'ana tajammu'an marhumah waj'al tafarruqana min ba'dihi tafarruqan ma'sumah. Allahumma ansur ikhwanana al-mujahidin fi Palestin wa fi Gaza wa fi kulli makan. Allahumma dammiril yahud, Allahumma dammiril yahud. Allahumma ahlikil kafarata wal mubtadi'ata wal musyrikin a'da'aka a'da'ad din. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Walhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.